Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Puspitasari dengan yang 11. Jadi di mana saya dapat mendapatkan judul utama yaitu dengan judul Pharmacokinetic, Tissue Distribution and Relative Bioavailability of Isoniazid Solid Lipid Nanoparticle dengan akreditas Q1, di mana saya dapat suatu pertanyaan, bagaimana struktur kimia isoniazid yang sangat hidrofilik atau log P-nya itu min 0,402 dan memiliki gugus hidrosida mempengaruhi permeabilitas membran usus serta menyebabkan kebutuhan sistem penghantaran seperti SLN untuk meningkatkan bioavailabilitas oral. Nah, jadi saya mendapatkan jurnal di mana dia itu terakreditasi kedua. Nah, dia itu menjelaskan bahwa isoniazid, terus tuh N-acetylniazid sama hidrazin itu eh, kemungkinan teroksidasi oleh sitokrom CYP2E1 yang menjadi zat antara yang berpotensi hepatotoksik. Dan pengobatan antituberkulosis secara hati yang diinduksi obat adalah reaksi merugikan yang dapat menyebabkan kepatuhan atau gangguan pengobatan yang buruk dan dengan demikian berimplikasi pada pengendalian infeksi TB. Nah, pengobatan isoniazid dikaitkan dengan peningkatan aktivitas enzim hati pada 20% pasien dan juga dengan hepatotoksisitas parah pada 1 sampai 2% pasien. Nah, jadi pada jurnal dia itu untuk menghindari hepatotoksi tersebut dibuatlah dengan sistem pengantaran SLN. Nah, di mana sistem pengantaran SLN itu pada gambar ini SLN, terus tuh juga titik-titik seperti ini adalah isoniazid, terus tuh segitiga merah ini adalah unentripet isoniazid. Nah, terus ini outer phospholipid layer containing isoniazid. Terus ini yang gambar seperti matahari ini surface adsorbed isoniazid. Nah, yang pertama, pada fase A, terjadilah pelepasan iosinazid yang terperangkap di dalam SLN. Pada fase ini, obat itu langsung bebas, cepat larut, dan cepat diserap. Nah, karena isoniazid ini sangat hidrofilik, karena dianya itu, log P-nya itu minus 0,402, ia akan segera masuk ke sirkulasi menuju ke hati sehingga metabolis oleh enzim NAT2 terjadi cepat dan berpotensi meningkatkan pembentukan metabolit hepatotoksik. Nah, pada fase B menunjukkan pelepasan obat. Dia akan menunjukkan pelepasan obat dari lapisan fosfolipid luar nanopartikel. Nah, pelepasan ini lebih lambat dibanding fase A tersebut tadi, sehingga konsentrasi plasma itu tidak langsung melonjak tinggi, di mana ini membantu mengurangi paparan awal ke hati dan menekan first pass metabolis yang berlebihan. Nah, pada fase C, fase C, dia itu pelepasan obatnya terabsorpsi di permukaan partikel padat. Nih, pelepasannya bertahap melalui difusi sehingga kadar obat dalam darah itu lebih stabil. Paparan hepatik menjadi lebih gradual sehingga risiko pembentukan metabolit toksik dapat berkurang dibanding obat bebas. Lalu pada fase D, itu pelepasan dari inti matriks. Jadi adanya pelepasan dari inti matriks lipid SLN, di mana ini fase yang paling lambat dan paling terkontrol, di mana obat dilepaskan sedikit demi sedikit menjaga konsentrasi stabil dan mengurangi lonjakan kadar obat di hati sehingga mekanisme ini berpotensi menurunkan pembentukan metabolit hepatotoksik dan memperpanjang waktu